Stop FOMO, 5 menit terapi hati, rahasia hidup tenang ala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi dan berita datang tanpa henti melalui HP dan layar kita, membuat hati kita sering merasa tertekan, khawatir, atau ketakutan ketinggalan. Istilah sekarang FOMO. Perasaan cemas ini bisa membuat pikiran dan hati lelah, seperti mesin yang terus bekerja tanpa istirahat, panas. Pilar 1. Menjaga akal dan menetapkan batasan. Lalu, bagaimana ajaran agama kita dan ilmu psikologi mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan ini? Kuncinya ada pada upaya kita untuk menjaga akal dan jiwa. Dalam ajaran Islam ini disebut dengan hifz al-aql, menjaga akal, dan hifz an-nafas, menjaga jiwa, sebagai tujuan utama syariat. Ini artinya kita tidak boleh membiarkan pikiran kita sakit karena luapan informasi yang tidak perlu. Tip praktis pertama, mari kita terapkan waktu istirahat dari HP. Matikan notifikasi di jam-jam tertentu. Beranilah untuk benar-benar meletakkan HP Anda saat berkumpul dengan keluarga atau 1 jam sebelum tidur. Ini adalah istirahat yang sangat dibutuhkan agar pikiran Anda bersih dan fokus. Gunakan akal Anda untuk menyaring mana informasi yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, yang merusak ketenangan. Terapi spiritual, zikir, dan sabar sebagai pilar kedua. Stres dan kecemasan adalah penyakit hati. Para ahli psikologi Islam mengajarkan bahwa ketenangan sejati harus dijemput melalui hati, qalb. Kunci untuk meredakan rasa cemas karena melihat orang lain yang kita anggap lebih baik dari kita, lebih mewah dari kita, yaitu dengan cara zikir dan sabar. Penyampaian sederhana, ketika hati mulai gelisah atau pikiran mulai membandingkan dengan orang lain yang kita anggap lebih baik, lebih beruntung, segera ucapkanlah dzikir. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Anggaplah dzikir itu seperti air dingin yang langsung memadamkan api kecemasan di hati Anda. Ini adalah cara paling efektif untuk melakukan self healing dalam Islam. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir maka hati menjadi tentram. Kemudian latih diri dengan sabar. Sabar berarti menerima bahwa rezeki, takdir, dan perjalanan hidup setiap orang sudah diatur oleh Allah. Dengan begitu kita tidak perlu merasa terburu-buru, tergesa-gesa mengejar dunia, dan kita berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Pilar ketiga, qanaah dan tawakal. Merasa cukup dengan yang kita miliki, yang ada pada diri kita. Banyak tekanan hidup modern datang dari keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang kita lihat di iklan atau media sosial. Ini melanggar prinsip hifz al-mal, menjaga harta. Prinsip hidup, mari kita pelajari qanaah, yaitu hati yang merasa cukup dan selalu bersyukur. Jika Anda merasa cukup, rasa takut ketinggalan dan dorongan untuk boros akan hilang. Qanaah adalah tameng kita dari gaya hidup konsumtif. Setelah berusaha maksimal, jangan lupa kunci terakhir, tawakal, berserah diri. Serahkan hasilnya kepada Allah setelah kita berusaha optimal dengan itqon dan ihsan. Ketika Anda melepaskan kendali atas hasil di tangannya, di tangan Allah, maka beban berat dari pundak Anda akan terangkat dan terasa ringan, dan Anda akan merasakan ketenangan sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya, jadikanlah teknologi sebagai alat yang melayani tujuan hidup kita, bukan sebaliknya. Jaga pikiran Anda dari sampah informasi. Tenangkan hati dengan zikir dan sabar. Dan hiduplah dengan rasa cukup qanaah.
Insya Allah hidup kita akan lebih tenang, berkah, bahagia, dan jauh dari penyakit hati. Mari kita tutup sesi ini dengan pantun. Lampu dunia bersinar terang, hati yang tenang adalah permata. Usir gelisah, rasa bimbang dan kurang, qanaah di jiwa membawa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses penuh berkah.